pergantian tahun ini menyebar sebuah kabar bohong luar biasa. Sejumlah media massa Indonesia mengabarkan bahwa OCCRP, sebuah organisasi pemberitaan investigasi internasional terkemuka, mengumumkan bahwa Pak Jokowi adalah salah satu presiden terkorup di dunia. Itu bohong ya. OCCRP adalah singkatan Organized Crime and Corruption Reporting Project, alias Proyek Pemberitaan Kejahatan dan Korupsi Terorganisir. Bermarkas di Amsterdam, OCCRP dikenal sebagai lembaga independen yang berfokus pada jurnalisme investigasi terbesar di dunia dan memiliki jaringan hubungan dengan para wartawan di 6 benua. Sejak 2012, setiap tahun OCCRP menentukan siapa yang bisa disebut sebagai tokoh pemimpin di dunia yang bisa disebut sebagai paling korup dan busuk. Ada banyak nama terkenal sudah terpilih, misalnya saja Vladimir Putin dari Rusia dan Duterte dari Filipina. OCCRP ini didanai banyak pihak, termasuk Departemen Luar Negeri Amerika Serikat, USAID, yayasan-yayasan seperti Yayasan Rockefeller, National Endowment for Democracy, dan beberapa lembaga lainnya. Jadi, OCCRP ini punya gengsi tinggi. Nah, bayangkan ketika sekarang ini hampir semua media besar di Indonesia memberitakan bahwa Jokowi disebut sebagai salah satu tokoh terkorup versi OCCRP. Kompas, Tempo, Detik, Liputan 6, Tribun, CNN, Suara.com menurunkan berita dengan judul yang kurang lebih sama, bahwa nama Jokowi masuk dalam daftar nama pemimpin terkorup versi OCCRP. Ini tentu dengan segera digoreng kaum anti Jokowi. Rocky Gerung misalnya bikin sebuah podcast di kanal YouTube-nya berjudul Jokowi Permalukan Indonesia Karena Masuk Finalis Pemimpin Paling Korup Dunia. Menurut Rocky, penyebutan Jokowi sebagai finalis pemimpin paling korup menunjukkan kinerjanya selama 10 tahun menjabat presiden. Rocky menganggap Jokowi dan Indonesia akan terus diolok-olok di depan mata internasional hingga generasi mendatang. Juru bicara PDI Perjuangan, Guntur Romli, juga menyebut Jokowi mempermalukan Indonesia. Guntur menyebut laporan OCCRP itu bisa menjadi petunjuk bagi KPK dan penegak hukum lainnya untuk memeriksa Jokowi dan keluarganya. Guntur pun menilai OCCRP pasti punya bukti yang kuat untuk memasukkan Jokowi sebagai seorang pemimpin terkorup di dunia. Ini yang seharusnya dikejar oleh KPK katanya, karena pasti ada korupsi dan kerugian besar keuangan negara dalam kasus ini. Guntur bahkan mengingatkan KPK sebaiknya fokus pada kasus korupsi Jokowi daripada mengkriminalisasi Hasto Kristianto yang bukan pejabat negara dan tidak pernah merugikan keuangan negara sepeser pun. Buat saya, berita Jokowi pemimpin terkorup ini jelas mengejutkan sekaligus mengkhawatirkan. Saya adalah pendukung Jokowi sejak 2012. Saya loyal pada Jokowi, terutama karena saya menganggap dia bersih dari korupsi. Dari informasi yang saya peroleh selama saya jadi politisi, dugaan saya nampaknya tidak berlebihan. Di Indonesia kita kan tidak pernah mendengar satupun kabar bahwa Jokowi terlibat korupsi. Ketika saya mendengar kabar bahwa OCCRP menyebut Jokowi sebagai salah seorang pemimpin terkorup, saya merasa jangan-jangan saya tertipu selama ini. Karena itulah saya membaca langsung website OCCRP. Dan dengan cepat, hanya dengan membaca sebagian konten mereka, saya bisa langsung tahu kabar bahwa OCCRP menempatkan Jokowi dalam daftar pemimpin terkorup di dunia adalah bohong. Fake news. LSM International itu memang membuat sebuah laporan tentang siapa yang layak disebut sebagai pemimpin terkorup di dunia. Yang dinobatkan sebagai Person of the Year adalah pemimpin Suriah yang baru saja digulingkan, Bashar al-Assad. Tapi mereka tidak membuat investigasi tentang Jokowi. Lantas kenapa nama Jokowi disebut-sebut? Menurut dugaan saya ini adalah rekayasa yang dikomandani gerakan anti Jokowi di Indonesia. Mereka dengan sengaja men-spin laporan OCCRP yang asli, menuliskannya dalam bahasa Indonesia sehingga seolah-olah OCCRP menyebut Jokowi adalah pemimpin korup dan lantas menyebarkannya kepada jaringan wartawan di Indonesia. Saya tidak ingin menuduh para wartawan dari Kompas, Tempo, dan lain-lain dengan sengaja menyebar kabar bohong ya.
Saya duga mereka tertipu oleh penyebaran tulisan yang disebarkan oleh kaum anti Jokowi tadi. Tapi supaya Anda nggak bingung, saya paparkan saja secara lengkap duduk perkaranya. Salah satu cara OCCRP menentukan siapa yang layak menjadi pemimpin terkorup di dunia adalah dengan mengundang para pembaca dan wartawan di seluruh dunia untuk mencalonkan nama-nama yang layak disebut sebagai Person of the Year mereka. Siapapun bisa mengirimkan nama-nama yang dianggap pemimpin paling korup. Saya rasa OCCRP ini tidak ingin penentuan namanya ditentukan hanya oleh segelintir orang di Amsterdam. Karena itu, daripada nama-nama pemenang ditentukan oleh sekelompok anggota juri yang terbatas, mendingan daftar namanya dibuka untuk seluruh pembaca. Nanti setelah sudah terkumpul daftar nama terpilih, barulah itu dinilai oleh sebuah tim juri yang terdiri dari 6 orang ahli. Di dalam tim juri itu ada wartawan, ada aktivis, ada juga ilmuwan. Singkat cerita, pada 22 November OCCRP melalui akun X-nya meminta agar netizen mengirimkan nominasi nama pemimpin yang dianggap paling korup. Bukan hanya nama, netizen juga diminta menjelaskan kenapa orang itu dianggap paling korup. Batas akhir pengiriman 5 Desember. Ingat ya, OCCRP tidak menyatakan apa persyaratan netizen yang berhak mengirimkan nama calon pemimpin terkorupnya. OCCRP menyatakan yang berhak mengirimkan nama adalah publik, jurnalis, akademisi, pelaku bisnis, dan penegak hukum. Dengan kata lain, semua orang kan bisa masuk dalam kategori publik. Dalam formulir OCCRP tidak ada pertanyaan tentang profesi netizen yang mengirimkan nama nominator tersebut. Ternyata di Indonesia, ajakan OCCRP ini disambut gembira oleh kaum anti Jokowi. Sejak 23 November tercatat postingan dari berbagai netizen di Indonesia yang mengajak sesama netizen lainnya untuk memasukkan nama Jokowi dalam polling online ini. Akun @pejabrut misalnya menulis, "Mari kita vote dan dorong Jokowi untuk memenangkan nominasi ini." Ada pula Tommy Shelby yang mengirimkan formulir isian OCCRP dengan pesan, "Luangkan waktumu untuk memberi nominasi kepada Mulyono." Haya Targayan menulis, "Jokowi needs your vote now." Atau Partai Burung Galak yang berseru, "Ayo para cebong pecinta paduka yang gak mulia Mulyono, dukunglah beliau menjadi nomor 1 di dunia." Postingan-postingan itu mengalir setiap hari. Banyak darinya yang disebar oleh para kawan-kawan netizen lainnya. Postingan akun pejabrut di awal tadi dilihat hingga 8.300 kali dan diposting ulang sebanyak 61 kali. Gara-gara inilah nama Jokowi meningkat posisinya sebagai nominator pemimpin korup di dunia. Berapa angka akhir vote buat Jokowi saya tidak tahu. OCCRP tidak mengumumkan jumlah suara yang masuk. Tapi di dalam website mereka memang ada sebuah kolom kecil yang menyebut ada 5 nama pemimpin yang paling banyak dinominasikan sebagai pemimpin terkorup. Salah satunya adalah Jokowi. Yang memperoleh nominasi terbesar adalah Presiden Kenya William Ruto yang memperoleh 40.000 suara. Tapi suara dari netizen ini cuma jadi tahapan pertama penentuan pemimpin terkorup. Tim juri yang terdiri dari 6 ahli kemudian melakukan penilaian berdasarkan keahlian masing-masing. Ternyata pada akhirnya mereka menentukan bahwa yang paling pantas ditetapkan sebagai pemimpin terkorup adalah Bashar al-Assad, yang namanya sama sekali tidak tercatat dalam daftar nominasi dari netizen. Jadi hasil polling online dari netizen itu hanya diberlakukan sebagai masukan. Sementara yang menentukan Person of the Year versi OCCRP adalah tim juri. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, Jokowi sama sekali tidak bisa dianggap sebagai salah seorang pemimpin terkorup menurut OCCRP. Yang menyebabkan nama Jokowi masuk dalam daftar nominasi adalah kelakuan para pembenci Jokowi yang memobilisasi netizen untuk mengirimkan nama nominasi. Sama sekali nggak objektif. Dan kita tentu tahulah bahwa platform X di Indonesia memang didominasi oleh kaum pembenci Jokowi. Wajarlah kalau dengan cepat seruan anti Jokowi itu disambut oleh netizen X. Saya duga ada ribuan, kalau bukan puluhan ribu suara yang menominasikan nama Jokowi sebagai presiden terkorup. Untunglah OCCRP punya tim juri independen yang objektif. Aksi anti Jokowi
ini gagal total. Tapi nampaknya para pembenci Jokowi tetap tidak kehilangan akal. Mereka terus menggoreng tuduhan Jokowi pemimpin terkorup ini tanpa henti. Nah sekarang hasil akhir OCCRP sudah diumumkan. Mungkin berlebihan ya untuk mengharapkan orang seperti Rocky Gerung, PDIP, dan orang semacamnya berhenti menyatakan Jokowi adalah pemimpin terkorup di dunia. Tapi yang pasti, saya harus sampaikan pada Anda semua, kabar bahwa Jokowi adalah salah seorang presiden terkorup menurut OCCRP adalah berita bohong. Dan sebagai manusia berakal sehat, marilah kita buang jauh-jauh berita bohong. Ayo gunakan akal sehat, karena hanya kalau kita gunakan akal sehat, Indonesia bisa selamat.